Salam Rahayu. Dalam konten Baladewa, saya pernah menyinggung nama Kangsa sebagai kakak tiri Baladewa dari garis keturunan ibu tirinya. Sebab ibu tiri Baladewa yang bernama Dewi Maerah bermain asmara dengan raksasa sakti bernama Gorowongso. Suatu hari, Prabu Basudewa pamit pada istrinya yang bernama Dewi Maerah untuk berburu ke hutan yang jauh dari kerajaannya. Dan jika sudah demikian, biasanya bakal nginep di hutan, mendirikan tenda bersama pengawal-pengawalnya. Kebiasaan satria jika mau berburu binatang, termasuk memancing, selalu berpamitan dulu pada istrinya. "Dinda," ucapnya tenang pada Dewi Maerah, "saya mau pamit berburu di hutan," lanjutnya. "Iya, tapi ya hati-hati," tanggap Dewi Maerah manja sembari bergelayutan di bahu Prabu Basudewa. "Mau dipanahkan binatang apa? Garuda?" kata Basudewa pada Dewi Maerah. "Waduh, jangan Kanda, nanti Raden Ramawijaya marah di Kayangan," tanggap Dewi Maerah. "Kijang apa?" kata Basudewa lagi. "Jangan juga ah, nanti Dewi Rades juga jadi muram di Kayangan." "Walah, apa dong, buanteng gitu aja?" kata Basudewa. "Waduh, jangan juga, nanti si ibu yang di Jalan Tengku Umar sedih." "Jangan membuat ibu bersedih lah," jawab Dewi Maerah. "Kalau gitu emprit saja ya," kata sang Prabu. "Jangan juga," kata Maerah cepat. "Loh, kan dia suka berbondong-bondong makan padi persawahan petani kita," dalih sang Prabu. "Lah iya, tapi kalau ndak ada emprit, bagaimana ular akan makan? Kelaparan dia nanti. Kalau tidak ada yang dimakan, nanti dia masuk ke desa penduduk. Repot juga kita nanti," tanggap Maerah. "Baiklah, nanti kalau ketemu gerung-gerung." "Kok gerung-gerung?" "Garang-garang," saut Maerah. "Ah iya, garang-garang, nanti akan saya bidik mulut dan kepalanya," kata sang Prabu mulai jengkel. "Kalau ketemu ular juga jangan dibidik ya, nanti yang siwa marah," kata Maerah. Oke, saya pamit," ucap Basudewa sambil melepaskan tangan Dewi Maerah yang bergelayut di bahunya. Nun jauh dari kerajaan, seorang raksasa sakti bernama Gorowongso yang punya ajian mengubah wujud mendengar percakapan itu saat dia sedang hening bersamadi. Gorowongso sudah lama memendam rasa pada Dewi Maerah yang terkenal molek, bibirnya seperti buah belimbing dan warnanya mirip buah markisa yang mulai matang. "Lah ini kesempatan," pikirnya, dan dia pun menghentikan semadinya lalu bangun, mandi keramas, berpakaian rapi, kemudian pergi menuju ke kediaman Dewi Maerah. Di tengah jalan menuju ke kediaman Dewi Maerah, Gorowongso melihat rombongan sang Prabu Basudewa melesat berkuda menuju hutan. Setelah memantau rombongan Basudewa sudah benar-benar memasuki hutan, Gorowongso segera melanjutkan perjalanannya menuju ke kediaman Dewi Maerah. Sebelum sampai pelataran kediaman Dewi Maerah, Gorowongso telah mengubah diri menjadi Prabu Basudewa. Dan ketika bertemu dengan Dewi Maerah, sang Dewi terkejut. "Loh, belum jadi berangkat berburu Kanda?" tanya sang Dewi. "Ah, saya batalkan. Mending mengobati rasa rinduku pada Dinda," ucap Gorowongso yang sudah berubah menjadi Prabu Basudewa. "Yang benar," tanggap Dewi Maerah. "Ya sudah, mari kita berbincang di teras rumah. Tidak di halaman gini, tidak enak dilihat biung-biung emban," ucap sang Dewi. Dan akhirnya mereka duduk di teras.
Tapi tidak lama kemudian Sang Dewi Maerah mengemas minuman yang disuguhkan lalu dibawa ke ruang tamu dalam. "Ngobrolnya di ruang dalam saja, Kanda," ucap Sang Dewi lirih. Lalu Sang Prabu mengikuti langkah Sang Dewi ke dalam rumah. Tidak terasa hari mulai petang, Sang Prabu masih tinggal di rumah Sang Dewi Maerah. Waktu berlalu cepat, hari telah diawali oleh kokok ayam pertama. Tiba-tiba pintu rumah Sang Dewi Maerah terbuka dan tampak Gorowongso yang telah berubah menjadi Prabu Basudewa pamit. "Saya pamit dulu, kalau pekerjaan di kerajaan sudah selesai nanti saya datang lagi," ucap Sang Prabu Basudewa palsu. Menginap semalam di kediaman Dewi Maerah, Gorowongso 5 kali bolak-balik ke kamar mandi. Terima kasih sudah mendengarkan kisah Kangsa yang sekilas ini. Sampai jumpa di lain kisah. Salam Rahayu.